ngomongin hasrat tadi kan. Itu fantasi. Oke, Zan. Kita pagi ini ngomong tentang Foucault. Aku akan ngasih pengantar sedikit ya. Tentang panoptik. Jadi dulu pas kita di pondok, itu kan bukan kita ya, mungkin aku aja ya. Dulu waktu aku di pondok itu, misal mau melakukan sesuatu yang itu melanggar aturan pondok, itu pasti ada rasa takut ya. Dan takutnya ini double. Pertama, pertama takut bahwa ini dosa. Kenapa? Karena aturan di pondok itu biasanya dibumbui dengan narasi-narasi agama bahwa ini haram dan sebagainya kan. Itu takut pertama. Takut pertama itu dosa. Takut kedua itu kayak nanti takut ketahuan oleh pengurus begitu. Lah rasa takutku ini sebenarnya kan nggak berdasar ya. Soalnya aku pikir aku melakukannya sudah di tempat yang aman. Ketika aku kabur dari pondok itu sudah nggak ada yang tahu. Tapi tetap gue masih takut gitu kan. Lah belakangan ketika aku baca Foucault, Foucault punya istilah untuk menyebut dan memberi tauku bahwa apa yang kurasakan itu ada namanya dan sesuatu yang membuatku terasa takut itu Foucault menyebutnya sebagai panoptik gitu, fungsi panoptik. Seperti di penjara misalnya orang itu akan takut kabur karena ada satu menara yang itu mengawasi semuanya dan menaraku waktu di pesantren itu pertama Gusti Allah, ngerti kan? Langsung Gusti Allah. Karena kan santri ya. Santri kita mau lihat cewek itu aja kan takut dosa kan, ada zina mata katanya kan, ngeri. Panoptik keduaku selain Gusti Allah ya pengurus tadi. Lah, tentang panoptik ini bagaimana sih lebih jauhnya? Monggo San. Kayaknya kamu lebih tahu banyak deh soal panoptikon. Enggak, ini penghantar. Jangan mengantarkan ini. Harusnya tadi aku yang mengantarkan aja. apa apa pengen Oh aku iya. sudah masuk ke materi? Harap tidak lah. Enggak, sebenarnya bukan soal apa penjelasan teoritisnya ya, lebih ke bagaimana implementasinya di dunia kontemporer itu kan. Nah, sebagaimana kau sebut tadi bahwa panoptikon itu konsep mengenai penjara ya. Sebenarnya ini kan satu istilah yang diajukan oleh Jeremy Bentham di filosof Inggris ya, kemudian menginspirasi Foucault untuk mengembangkan lagi. Jadi itu kayak semacam bangunan, lebih tepatnya penjara yang itu ada tower di mana orang-orang yang di bangunan itu atau para prisoner, orang-orang yang di penjara itu dia hanya bisa melihat satu arah ya, yaitu di tower itu di mana si pengawas ini melihat, mengamati, mengawasi semua gerak-gerik yang dilakukan dan dia nggak si orang yang terpenjara ini nggak bisa ngapa-ngapain. Itu konsepnya itu kemudian dikembangkan untuk melihat bagaimana relasi kuasa dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau zaman dulu itu orang yang punya data atau punya pengetahuan, istilahnya informasi mengenai orang-orang yang dalam konsep ini sebagai orang-orang yang terpenjara, itu kan dia punya kuasa untuk melakukan segala hal ya. Nah ini terutama direpresentasikan oleh para psikiatris, terus penjaga penjara termasuk, terus kriminologis. Mereka adalah orang-orang yang punya data kan. Psikiatris itu kan dia mewawancarai orang ketika ada orang punya masalah itu kan, atau orang-orang yang gila itu kan di lihat backgroundnya gimana itu kan.
Terus penjaga penjara juga sama. Kriminologis apalagi dia tahu gimana tindak-tindak orang kriminal dan lain sebagainya. Nah ini yang kalau dikaitkan dengan konsep sekarang, mengutip Zan Blomart itu kan ada di dalam apa namanya teknologi digital. Bayangkan Facebook betul, itu betul. punya Benar. pengguna 2,3 miliar pengguna ya data tahun 2019. Yang punya data informasi tentang semua orang ya. Orang itu menceritakan dirinya. Ketika di Facebook itu kan ada kapan dia lahir, terus di mana dia sekolah, terus apa hobinya, terus apa namanya, bagaimana kehidupan sehari-harinya. Bahkan di Facebook itu kan ditulis what are you doing today, what do you think, atau apa yang kamu pikirkan hari ini. Itu kan orang jadi sekali buka langsung termotivasi ingin mengetik, oh aku itu gini loh, aku gini loh. Dan itu data ya, itu informasi tentang diri ya. Terus share foto apa namanya kehidupan sehari-hari. Itu kan data diri yang kemudian disebarluaskan, diupload, dan yang punya data semacam itu kan yang tentu yang punya platformnya kan itu Facebook sendiri. Dan dia punya begitu banyak data kan. Nah, kalau apa namanya mereka yang punya data semacam ini kan artinya mereka mampu melakukan segala hal yang basisnya adalah data semacam ini. Nah itu digunakan untuk kepentingan mereka ya, termasuk apa namanya untuk kepentingan komoditas, ekonomi, bahkan untuk kepentingan politik ya. Orang itu nanti dibaca bagaimana. Nah ini yang apa namanya sama kayak tadi bahwa yang punya Facebook itu adalah yang menguasai menara itu. Dia yang bisa melihat gerak-gerik orang, gerak-gerik si prisoner dan para apa pengguna Facebook adalah si prisoner itu. Nah kita kadang nggak sadar misalnya bahkan nggak cuma Facebook ya, sekarang udah WA udah milih Facebook, terus apa namanya Instagram ini yang kita pakai sekarang ini juga milik Facebook. Kita ngomongin mereka itu mereka juga tahu ya. Iya. Setidaknya kan kita sadar ya, dan kupikir ada jutaan orang yang nggak sadar kalau mereka sedang diawasi, dan itu kan mengerikan ya, sendu ya melihatnya itu. Ya dulu itu ada penulis novel siapa namanya aku lupa itu. Judulnya 1984. Itu isinya adalah bagaimana satu orang yang ketika dia punya semua informasi mengenai banyak orang atau semua orang itu, dia yang punya kuasa untuk melakukan. Sebenarnya kita sering ya kalau kita sering nonton film-film agent spy dan sebagainya, itu kan di situ banyak sekali apa penggambaran tentang bahwa ketika kita pengen melakukan kontrol atas manusia, kita lihat backgroundnya gimana perkembangannya di dalam hidupnya, kan bisa melakukan kontrol. Nah sebenarnya kita juga secara nggak sadar di dalam teknologi ini kita juga nge-share data kita, termasuk misalnya ya kayak Shopee, kita belanja apa itu kan historinya ada di dalam Shopee, bahkan teman kita bisa tahu oh dia itu belanja apa aja selama ini gitu kan. Benar. Terus termasuk apa misalnya dia apa namanya selama ini kok udah nggak belanja, itu kan kemudian muncul tawaran-tawaran di Shopee, apalagi yang bisa bikin orang pengen belanja. Itu kan kita sebenarnya di situ dikontrol ya secara nggak sadar bahwa oh kita harus belanja lagi nih, gimana orang ini harus belanja lagi nih, gimana caranya kayak gitu. Instagram juga, Instagram tuh kadang sekarang muncul fitur-fitur kayak
orang yang mungkin Anda kenal, terus apa namanya, dia baru pertama kali posting gitu kan. Itu kan buat apa ya, buat apa namanya, kita kan kadang nggak perlu itu. Cuman dikasih tahu, akhirnya kita buka. Terus misalnya ada kan penggunaan Instagram itu kan ada apa namanya, datanya ya, berapa jam, berapa menit. Nah, ketika kita sudah semakin nggak intensif melihat Instagram, itu Instagram secara otomatis bikin pemberitahuan. Kita harus kayak kita dipaksa untuk buka lagi dong, scroll lagi dong. Nah, kayak gitu yang kita itu kita nggak sadar ya. Kita menikmati itu karena otak secara apa namanya, istilahnya ada apa, dopamin ya, yang selalu tersusupi dengan hal-hal yang menarik dan bikin penasaran kayak gitu. Nah itu yang dalam term klasik itu disebut sebagai metode cuci otak pemanipulasi. Kalau dulu kan modelnya cuci otak tuh kayak disiksa dulu di apa. Sebenarnya kita juga sekarang itu dicuci otaknya. Tapi ya, tanpa disiksa ya? Malah dihibur terus. Iya. Atau justru di balik hiburan yang kita dapat itu ada siksaan. Ya, siksaannya setelahnya, misal tiba-tiba kayak Konimpung blokir WhatsApp atau ngeblokir, itu kan bisa banget itu. Jadi siksaan itu lahir ketika kita kalau udah sering gitu, dikasih nikmat. Atau mungkin hiburan itu berpotensi melalaikan kita untuk melaksanakan yang pokok gitu kan. Akhirnya kita susah bagi waktu, kita ngabisin banyak waktu untuk scroll Instagram yang nggak jelas. Otak kita penuh dengan sampah-sampah konten Instagram, TikTok. Itu siksaan juga menurutku. Cuma kan siksaannya long last ya, jangka panjang. Bukan long last, jangka panjang. Kayak kita mengkonsumsi gula, tiba-tiba kita diabetes gitu kan, nggak terasa. Ya, itu bahkan ada riset yang bilang bahwa pengguna TikTok itu mereka TikTok itu punya efek, mereka nggak bisa mengingat apa namanya hal-hal itu sebagai long term memory ya. Dia akan cenderung mudah lupa. Karena ya sering scroll itu kan jadi otak kita terbiasa melihat sesuatu secara sekilas aja, nggak mencoba menyimpannya di dalam long term memory kita. Itu salah satu efeknya yang negatif ya. Dan ketika kita nggak bisa kontrol hal semacam itu ya susah. Iya. Aku jadi ingat Conan Doyle ya, San. Misalnya ini soal kapasitas penyimpanan otak manusia ya. Sherlock Holmes itu ketika pengen memecahkan kasus yang cukup rumit, misalnya dia biasa dalam salah satu episodenya ya, dia menjernihkan atau mengosongkan pikiran selama beberapa hari dulu biar nanti pas hari H itu otaknya bisa menyimpan informasi lebih banyak gitu kan. Nah, bayangkan kalau hari ini tiap hari kita masukkan informasi nggak penting gitu kan, akhirnya yang penting kan hilang, nggak dapat tempat. Sedangkan kapasitas pikiran, kapasitas otak manusia itu ada batasnya per hari, berapa bit gitu kan. Bayangkan sekarang, susah kan? Ini gara-gara TikTok pokoknya, bukan gara-gara Instagram. Ini malah orang radio, blog. Tapi nggak mungkin siapa kita. Terus ya siapa kita? Tapi kupikir Instagram perlu hati-hati pada yang kayak gini. Yang nggak nampak. Orang yang kampanye buat nggak pakai Instagram melalui Instagram. Melalui Instagram harus hati-hati. Nah, ada satu konsep lagi yang kupikir juga menarik di sini.
disebut sebagai veridiction. Uh, secara Ya, itu gimana istilah itu? aku kurang begitu paham ya. Cuman kalau yang aku tangkap itu uh, kalau dikaitkan dengan media sosial itu adalah satu kebenaran itu adalah apa yang tampak di media sosial. Bahwa veridiction itu adalah kita ingin dilihat bagaimana kita menampakkannya di media sosial gitu loh. Jadi kebenaran itu bukan sesuatu yang utuh di dalam dirinya. Misalnya kayak aku itu gimana aku, tetapi aku itu gimana yang ada di Instagram, di WhatsApp atau di Facebook gitu loh. Jadi kebenaran yang yang dilihat atau yang ditangkap manusia, ditangkap orang-orang itu adalah apa yang tampak di media sosial itu. Dan misalnya ketika kita bikin story, kita kan milih-milih ya bikin story, nggak kadang nggak semua story ditampakkan ya. Cuman story ketika flexing lagi makan enak di restoran, lagi apa namanya jalan-jalan, sehingga orang ketika melihat oh dia sekarang sukses ya, sekarang udah hidup enak ya, padahal utangnya banyak di balik itu loh. Itu kan satu penggambaran kebenaran Iya. yang apa namanya, ya itu tuh nggak sebenarnya gitu. We create the truth about ourselves. Iya, Kita menciptakan kebenaran tentang diri kita sendiri. Very particular truth. Jadi kebenaran yang sangat partikular, sangat spesifik. partikular. Gimana tadi komentarnya? Dan ini kan hari ini jadi fenomena ya, San ya, bahwa justru teman-teman itu lebih pengen dikenal melalui medsosnya daripada melalui kehidupan realnya. Contoh gini, ada teman itu yang dia lebih suka dipanggil pakai nama IG-nya daripada nama aslinya. itu gue pikir ada juga mahasiswa itu yang namanya Bilkis tapi di IG-nya Bilya gitu kan. Terus tak panggil Bilkis gak mau, panggilnya Bilya saja Pak gitu kan. Terus disuruh follow IG-nya loh. Ini gimana? Iya, terbalik ya. Dan ketika ini terjadi, maka itu artinya sudah nggak ada kebenaran. Nah, iya nggak sih? Nah, yang lucu tuh kadang kita lagi nongkrong bareng nih sama teman-teman. Terus dia bikin story, cerita sesuatu di story. Tapi dia nggak cerita di orang-orang yang di dekat itu gitu loh. Itu kan uniknya. Terus story temen sampingnya lihat, temen sampingnya juga gak komen, cuma lihat aja ya. Iya. itu sering lah kita melakukan itu sering ya. Di lingkaran kita ada juga. Terus kadang heran aja, tujuannya apa itu? Gimana ya? Unik ya. Apa ya, aku lupa. Ada salah satu film itu yang film Jepang sana, aku lupa judulnya apa. Di situ filmnya tentang metaverse ya, metaverse-nya Jepang. Dan di sana di film itu sudah terbangun secara bagus metaverse-nya. Namanya itu namanya U ya. Di Jepang itulah, di situ motonya U itu, moto tagline-nya Zoo yang menjadi brandingnya Zoo itu adalah di dunia ini mungkin kamu bukan siapapun, tapi di U kamu bisa menjadi apapun gitu kan. Maksudku ini sama dengan yang kita gelisahkan tadi. Dia mungkin di dunia nyata introvert gitu kan, tapi di metaverse, di U, dia bisa sebaliknya. Ya, dia pas ngopi introvert, tapi pas di metaverse enggak.
kita bisa nyebut itu bipolar nggak sih? Atau schizofrenia ya? Nggak tahu ya. Belum ada kajian ke situ ya. Bipolar itu dia nggak apa nggak sadar kali ya. Itu kayaknya sadar ya sengaja ya. Sadar ya? Berarti apa? Neo bipolar. Bisa. Ya itu mungkin salah satu penggambaran ya yang sebenarnya menarik bahwa ya kita itu sebenarnya pengen uh, menampilkan sesuatu, cuman kadang terhadang oleh mungkin salah satu karakter kita yang agak introvert gitu. Ada teman-temanku sendiri yang introvert tuh dia sangat aktif di media sosial, tetapi ketika diajak ngobrol, komunikasi itu nggak terlalu apa terlalu tampak gitu, atau malu-malu gitu. Ya mungkin kalau bahasa Oke. kasarnya media sosial tuh ruang orang-orang introvert gitu buat berkomunikasi. Iya, ruang buat kita ya. Kita kan introvert kan. Terima terima kasih media sosial telah membuatkan solusi buat kita gitu. Yang introvert ini. Oke, itu berarti namanya tadi Nah, di veridiction veridiction ya? itu apa namanya? Efek dari veridiction itu dia menciptakan satu norma baru ya. Apa namanya? Kayak apa yang ada di media sosial itu terkadang menjadi sesuatu yang normal gitu. Maksudnya begini contohnya bahwa orang di Instagram itu kan pamer segala kebaikan lah, kecantikan lah, terus pokoknya yang bagus-bagus, Kebaikan ya. kebagusan. Yang tampak bagus, yang tampak cantik, ganteng dan lain sebagainya itu ditampakkan di Instagram. Nah itu secara tidak langsung masuk di dalam pikiran kita bahwa menjadi cantik itu adalah normal. Nah nggak cantik itu nggak normal. Benar. Nah, itu secara nggak sadar ya. Iya. Bahkan gimana? Bahkan menjadi cantik itu kewajiban. Nggak lagi suatu kenormalan, tapi sesuatu yang diandaikan. Ya, padahal ya dan kadang susahnya ya, misalnya dalam konteks masyarakat yang memuja satu budaya tertentu, misalnya K-pop atau yang kayak gitu, itu kan lalu punya kerangka cara pandang bahwa yang cantik itu adalah yang putih, yang make upan, yang semiran dan lain sebagainya. Jadi itu mengingatkanku kemarin ada orang yang nanya ya, ada adiknya temanku itu lagi nongkrong di kafe itu kan, temanku bawa adiknya di Jogja. Di Jogja ini. Terus si adiknya ini kan cewek, dia kayaknya penggemar K-pop ya. Terus dia sekilas mengamati anak-anak cowok yang nongkrong di kafe. Terus dia nanya sama kakaknya, di sini apa nggak ada cowok yang kayak Korea gitu ya? Dia nanya kayak gitu. terus ngopinya di Bandungan. Wah, kamu masuk neraka, Mbak. Kamu masuk neraka. Karena satu pertanyaan ini kan menunjukkan bahwa nggak jadi orang kayak K-pop atau nggak jadi orang mirip orang Korea itu sebuah kesalahan ya, itu dosa. Itu aib itu. Kenapa tiba-tiba muncul kayak gitu, bahwa hidup yang tanpa orang K-pop itu adalah satu kesalahan. Itu kan lahir dari mungkin ya efek algoritma media sosial, bahwa yang tampil di apa namanya medsosnya dia itu kan cerita-cerita K-pop, gambar-gambaran orang Korea dan lain sebagainya, sehingga itu jadi normal di dalam pikirannya. Wah, perilaku apa yang tampak di dunia nyata pun harus sama dengan yang di situ. Ini juga sama kayak aku dulu pas ngobrol sama temenku kan. Temenku itu cerita kalau
dia punya pacar kan, dia cewek, temanku itu cewek punya cowok, cowoknya ini di uh, tikung lah sama apa namanya cewek lain. Ya, si Cewek cewek lain. lain itu penuh drama, penuh apa namanya tipu daya dan lain sebagainya. Dia stres dengan tingkah laku si cewek yang pelakor ini. Terus dia Lah, cerita ke aku sebagai orang yang suka nonton film ya, suka nonton film yang banyak manipulasi-manipulasi, banyak dramanya juga. Itu menganggap itu sebagai sesuatu hal yang biasa gitu loh. Nah, temanku si cewek ini, dia cerita itu berapi-api, kesel dan mangkel dan lain sebagainya. Sedangkan aku ngeresponnya biasa aja. Oh gitu ya gitu. Nah, aku membaca itu sebagai sebuah ketidaksadaran aku ketika terlalu sering mengkonsumsi film dengan mode yang semacam itu, dengan genre yang semacam itu, oke. jadi nganggap itu tuh biasa. Nah ini ketika digunakan untuk Biasa. melihat media sosial, ya misalnya misuh-misuh di media sosial atau bully di media sosial sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal, itu akan terbawa ke dunia nyata juga bahwa itu tuh normal. Makanya kupikir ya efek dari hal ini adalah anak muda yang sekarang itu terkadang cenderung kurang sopan terhadap orang tua di dunia nyata. Jadi misalnya kita apa namanya di media sosial kan kita nggak melihat umur dia berapa, dia siapa. Kita asal komen-komen aja. Itu secara nggak langsung kita juga menerapkan itu di dunia nyata. Ketika ngobrol sama orang, banyak kejadian-kejadian misalnya dulu pernah ada di pesawat itu antara ibu-ibu sama anak muda itu ngomongan, masuk sampai bilang bacot gitu kan, wow. Itu saya ya itu satu asumsi aja sih, mungkin bisa ada riset lebih lanjut nggak tahu ya, gitu aja lah. Gimana? Hmm. Oh ya. Hmm. Hmm. Sampai tanya-tanya ke ini sudah sopan apa tidak gitu kan. Lah, hari ini udah beda mahasiswa itu. Ngechatnya itu udah bahasanya gini, Pak, nanti jam 3 ketemuan ya. Langsung gitu. Kalau dulu kan begini, hari ini selo jam berapa gitu kan. Gitu kan. Kalau sekarang enggak, Pak, jam 3 ketemuan ya, saya di kampus loh. Itu dosennya sama kan gitu. Sekarang udah gitu. Pak, jam 3 ketemuan ya. Saya di kampus. Saya, iya kamu di kampus lah. Aku di kampus sama enggak. Ini udah apa ya, seru memang. Hari ini seru. Dan tadi bahasanya apa? Ya. Veridiction sana ya. Veridiction dan hubungannya sama normalisasi ya kalau Iya, nggak salah tadi. normalisasi. Iya, normalisasi. Kalau sudah normalisasi, tinggal menunggu saja sudah ke doxing nanti. Doxing, kalau sudah doxing berarti wah dominasi, dominasi nanti kekuasaan. Nggak ada diskusi dong. Oke, sip. Gitu aja, San. Oke. Oke, sip. Thank you, Hasan, untuk hari ini.
meskipun 2 minggu kemarin kita slow ya, maksudnya slow itu kita nggak Iya. lab ya, nggak apa-apa, kita kan santai. Oke, kalau gitu terima kasih. Minggu depan kita ketemu lagi dengan tema yang lainnya. Oke, cukup Oke, sekian. siap. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.